Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari lembaga, demikian juga dari majelis dan juga dari Aisyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah dalam acara silaturahmi PDM Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Karena waktunya cukup singkat ya, jadi saya langsung to the point biar kita bisa mengcover banyak hal yang berkaitan dengan ketarjian. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian perdana ini kita akan melihat tentang historitas ketarjian Muhammadiyah. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut tarjih itu punya historitasnya. Tarjih itu secara lughatan atau secara etimologi artinya ja'lu syai' rojihan, menjadikan sesuatu itu rojih. Rojih itu apa? Rojih itu pendapat yang dipilih, yang dianggap kuat. Dan lawannya itu marjuh. Lawannya apa? Marjuh, pendapat yang dianggap lemah. Yang rojih itu diamalkan, yang marjuh itu ditinggalkan. Sehingga istilah tarjih itu sebenarnya muncul di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu usulul fikih, ilmu usul fikih, yang digunakan oleh para ulama ketika terjadi at-ta'arud bainal adillah, kontradiksi antara dalil-dalil syar'i. Ada dua dalil syar'i atau lebih, itu nampaknya kontradiksi dalam pandangan al-mujtahidin, bukan dalam pandangan Allah. Karena dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalil itu tidak mungkin terjadi kontradiksi. Nah, sehingga yang dilakukan oleh para usuliyun, para ahli usul fikih, dengan menempuh sebuah metode yang disebut al-jam'u wa taufiq, atau dalam tarjih kita dimunculkan istilah metode sinkronisasi, metode harmonisasi, sinkronisasi, taufiki, dan seterusnya. Jadi ketika ada dua dalil tidak bisa diamalkan karena kontradiksi, harus ditempuh 4 langkah. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, diharmoniskan sehingga dua-duanya boleh diamalkan. Di Muhammadiyah contohnya doa iftitah itu ya, meskipun sejak dulu jadi politik identitas, tapi Muhammadiyah sudah menempuh al-jam'u wa taufiq sejak lahirnya Kitab Shalah 1929 di Solo. Jadi dulu sudah ada doa iftitah Allahumma ba'id dan wajah tuh. Meskipun jadi politik di masyarakat, kalau Muhammadiyah anti wajah tuh, jenengan tinggal di HPT kita Kitab Shalah 1929 sudah menempuh yang disebut tanawwu fil ibadah. Ada varian pluralitas dalam pelaksanaan ibadah selama dalilnya itu masuk kriteria sunnah makbulah atau sunnah yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Itu yang disebut al-jam'u wa taufiq. Kalau tidak bisa baru ditarjih. Tarjih inilah nanti sebuah terminologi yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tarjih itu dilakukan kapan? Ketika dua dalil itu tidak bisa diamalkan. Contohnya kunut subuh. Dalam pandangan Muhammadiyah, kunut subuh, hadis Anas yang riwayatnya banyak itu harus
tarjih, tidak bisa diamalkan dua-duanya. Misalnya satu hari kunut, besoknya tidak, itu nggak bisa, harus dipilih satu. Berarti kalau dipilih satu, dalil yang kuat disebut rajih, dalil yang tidak kuat disebut apa? Dalil marjuh gitu. Berarti dalam konteks ini Muhammadiyah sama dengan pendapat mazhab Hanafi, dan juga Hambali beda dengan mazhab apa? Syafi'i dan Maliki gitu. Dan istilah tarjih itu muncul dari sini ya. Berarti tarjih itu digunakan ketika apa? Terjadi kontradiksi di antara dalil-dalil syar'i gitu. Dan dalilnya itu harus dhonniyah, bukan qot'iyah gitu. Ini bisa dipahami ya, sebagai pelan-pelan lah, kita baru ngaji, kalau nggak paham ya apa? Pokoknya didengarin aja. Kalau nggak bisa, itu kalau ditemukan historitasnya atau tarikhnya ditempuh apa? An-nasakh. Nasakh itu bisa dilakukan kalau bisa ditemukan historitas munculnya dalil gitu. Kalau tidak bisa baru tawakuf. Intinya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, istilah tarjih itu sebenarnya sudah muncul dalam disiplin ilmu usul fikih. Yang kedua, dalam fikih itu juga ada tarjih, baik khilaf an-nazil maupun khilaf al-ali. Khilaf nazil itu apa? Khilaf intern madhab. Kalau khilaf al-ali itu lintas madhab. Misalnya dalam madhab Syafi'i itu ada akwal, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Dirumuskan kalau pendapat yang muktamad itu punya kriteria. Ini di LBM, Lembaga Basul Masail, menggunakan semacam ini Pak. Yang pertama, kalau pendapat itu disepakati syekhon, dua syekh dalam madhab Syafi'i, yaitu siapa? Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam Nawawi. Itu derajat qaul muktamad yang paling tinggi. Kalau setelah itu pendapatnya Imam Nawawi, baru Imam Rafi'i dan seterusnya ya. Berarti dalam intern madhab atau yang diistilahkan oleh para ulama sebagai khilaf an-nazil itu juga ada yang disebut apa? Tarjih, sehingga tujuannya apa? Mencari qaul yang muktamad. Qaul muktamad itu qaul yang otoritatif dalam madhab. Misalnya sholat jamaah hukumnya apa dalam madhab Syafi'i? Hukumnya apa Pak? Hukumnya apa? Enggak, dalam madhab Syafi'i sholat jamaah hukumnya apa? Wajib apa? Itu secara umum kan kita mendengar sunnah muakkad ya. Itu pendapat Imam Rafi'i, itu bukan qaul muktamad. Yang qaul muktamad adalah fardu kifayah, sebagaimana pendapatnya siapa? Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kontradiksi dengan Imam Rafi'i, didahulukan mana? Imam Nawawi. Lah, ini yang disebut tarjih di intern apa? Madhab. Kemudian muncul tadi kajian yang disebut fikul muqaranah, fikih perbandingan lintas madhab, mencoba mengevaluasi pendapat-pendapat lintas madhab mana yang dianggap kuat secara pendalilan. Dan ini di dunia Islam Pak, sekarang muncul istilah apa? Fikih muqaranah, fikih apa? Perbandingan. Teks yang otoritatif misalnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Meskipun kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Rushd itu perlu untuk dikaji ulang, karena contoh salah satu kesalahannya, dia bilang wajah itu menurut madhab Syafi'i hukumnya wajib, padahal menurut madhab Syafi'i wajib atau enggak? Wajah itu atau doa iftitah itu sunnah, tapi sama Ibnu Rushd dibilang wajib. Itu kemungkinan salah nukil gitu. Intinya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tarjih itu apa? Kalau kita lihat di manhaj tarjih yang disampaikan oleh Profesor Samsul Anwar, bukunya bisa dicari di internet ya, karena belum dijual. Apa? Melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tanpa saling bertentangan. Berarti di sini disiplin apa? Ilmu usul fikih, atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat kuat fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ini berarti tarjih dalam konteks apa? Fikih perbandingan. Intinya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tarjih itu digunakan
baik dalam kacamata usul fikih maupun fikih, ketika dalil itu sudah ada. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Misalnya kunut atau tidak, dalilnya kan sudah ada. Doa iftitah itu wajah tu atau Allahumma bait, Muhammadiyah membolehkan dua-duanya gitu. Artinya dalilnya sudah ada. Kalau tarjih dalam konteks mazhab, berarti pendapat ulama itu sudah ada. Ketika tarjih ini dibawa ke Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan, apakah maknanya masih sama? Bahwasanya ijtihad majelis tarjih itu pasti sudah ada dalilnya, baik Quran maupun Sunnah. Sudah ada atau bisa jadi belum ada? Ada yang belum. Ada yang belum. Gitu, ada yang belum. Ketika ada belum teks, belum ada teksnya atau belum ada nusus asyariyah, majelis tarjih mengeluarkan pandangan atau tidak? Kalau pandangan itu dirasa penting, mengeluarkan pandangan. Yang semacam itu disebut apa? Ijtihad. Apa? Ijtihad. Sehingga tarjih di dalam Muhammadiyah itu mengalami pergeseran makna. Tarjih yang sempit dalam dunia usul fikih dan fikih yang digunakan ketika sudah ada apa Pak? Dalilnya atau ada qaul pendapat ulama dibawa kepada makna ijtihad. Ini penting Pak, karena kita kadang diskusi dengan orang luar itu nggak nyambung. Muhammadiyah kok tarjih, mana yang marjuh? Padahal ketika kita bilang tarjih itu tidak harus ada qaul yang marjuh ketika tidak ada teksnya. Makanya tahun 1980 Pak, di Muktamar Khususi Tarjih di Klaten, Muhammadiyah membahas hukum apa bayi tabung. Bayi tabung itu kan nggak ada teks yang eksplisit, sehingga yang dilakukan apa? Ijtihad. Bisa dipahami ya? Berarti tarjih itu dalam lingkungan Muhammadiyah itu mengalami apa? Perkembangan makna. Tarjih itu sama dengan ijtihad. Makanya nggak usah ditanya ini yang marjuh mana. Tarjih itu dalam pandangan Muhammadiyah sama dengan ijtihad. Okay. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat sejarah singkat majelis tarjih ya, sebenarnya majelis tarjih itu berdiri bukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah 1912, tapi majelis tarjih itu baru berdiri atas dasar keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan. Ketika itu yang menjadi hot pestur Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah Kiai Haji Ibrahim atas inisiasi atau usul Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur itu yang katanya Mbah Ahmad Dahlan siapa? Sapu kawatnya Surabaya, Pak. Karena dia juga merintis Taswirul Afkar dengan Kiai Haji siapa? Kiai Haji Wahab Hasbuwah gitu. Nah, 1927 diusulkan berdirinya sebuah majelis yang tiga ketika itu, majelis tanfidi, tasri'i dan apa Pak? Taftisi. Dulu yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Mansur itu namanya majelis tasri'i, tapi disepakati menjadi majelis tarjih. Kemudian di kongres itu muktamar Pak. Dulu Muhammadiyah istilahnya kongres ya. Ke-17 tahun 1928 di Jogja itu dirumuskan kaidah majelis tarjih. Di arsip-arsip yang kuno majelis tarjih masih ada Pak, itu saya punya. Dan terbentuklah strukturalnya. Yang menjadi ketua Kiai Haji Mas Mansur, ini tokoh penting Pak dalam berdirinya majelis tarjih, dan Muhammadiyah mengalami apa Pak? Pembaruan dalam pemahaman apa? Keagamaan itu. Makanya sering disalahkan ini Muhammadiyah melenceng dari Aswaja itu karena olahnya Kiai Haji Mas Mansur. Karena Mbah Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan satu guru Pak, belajar kepada Mbah Soleh Darat itu. Satunya lagi Kiai Haji Raden Kartini itu kan juga menjadi tokoh besar ya. Nah, itu yang menjadi ketua majelis tarjih yang pertama Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Raden Hajid. Ini penting Pak karena beliau ini juga banyak memiliki kitab dan juga menjadi pemikir di Muhammadiyah.
Aslam Zainuddin, kemudian Badawi dan seterusnya. Itu tokoh-tokoh majelis tarjih di masa awal ya. Kemudian 1929 di Kongres ke-18 di Solo, Pak, pertama kali majelis tarjih menyidangkan persoalan-persoalan keagamaan, Pak. Lahir 2 kitab, yaitu Kitabul Iman yang bicara tentang teologi Muhammadiyah, bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana dalam hadis Jibril gitu. Muhammadiyah mengidentifikasikan dirinya sebagai ahlul haq was sunnah. Tapi yang menjadi persoalan, istilah ahlus sunnah wal jamaah pernah digunakan oleh Muhammadiyah atau tidak gitu. Yang jelas kita tetap ahlus sunnah wal jamaah, tapi istilah itu pernah nggak dimunculkan di Muhammadiyah gitu. Kalau di Kitabul Iman kita, Pak, sayangnya HPT jenengan sudah 1974-an ini sudah menghapus, merevisi ahlus sunnah wal jamaah. Di HPT yang dulu, Pak, saya punya, di sana dikatakan pokok-pokok akidah Muhammadiyah sebagaimana dalam rukun iman yang ke-6 itu mulakhosotan min kutubis salaf, diringkes dari kitab-kitab salaf, wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kenapa kok berikutnya istilah ahlus-sunnah wal jamaah ini tidak dimunculkan di kalangan Muhammadiyah, Pak? Ya mungkin ini sekedar analisa saya, karena sering terjadi Pak, perdebatan tentang istilah ahlus-sunnah wal jamaah. Apalagi kalau ahlus-sunnah wal jamaah itu dipahami sebuah kelompok yang secara pemikiran fikih itu mengikuti mazhab 4, secara akidah tidak keluar dari mazhab Asy'ari dan Maturidi, secara tasawuf mengikuti thariqah al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Kemudian memiliki amalan-amalan tertentu, Pak, di Nusantara ini ya, tahlilan, kemudian selamatan geblakan dan seterusnya kan. Ini yang dianggap sebagai ahlus-sunnah wal jamaah. Muhammadiyah memilih untuk berislam secara substantif, Pak, yaitu dengan jargon aruju ilal Quran was sunnah. Kita tidak perlu untuk memperdebatkan istilah, yang penting substansi daripada kita berislam, sehingga istilah ahlus-sunnah wal jamaah itu dihilangkan di Muhammadiyah, Pak. Meskipun kadang-kadang kita sekarang, Pak, penting untuk merujuk data-data Muhammadiyah, karena Muhammadiyah kan sekarang secara pemikiran diombang-ambing, Pak. Kalau kita tidak punya pondasi, nggak tahu historitas kesejarahan tek-tek Muhammadiyah, juga bermasalah gitu. Kemudian berikutnya, Pak, 1929 lahir Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ini kalau kita cermati, Pak, Muhammadiyah sudah keluar dari madhab Syafi'i gitu. Sholatnya sudah tidak usoli, tidak ditemukan, Pak, di Kitabus Shalah kita usoli. Kemudian ketika baca sholawat sudah tidak pakai sayyidina. Tidak dibedakan antara sholat laki-laki dengan perempuan, terutama dalam sujud dan rukuk, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan dibedakan kan. Di HPT kita di Kitabus Shalah, Pak, di bab terakhir dikatakan wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara sholat. Menunjukkan kalau Kitabus Shalah HPT kita, Pak, sudah tidak mengacu mazhab Syafi'i. Tetapi nanti di kajian berikutnya, apakah Muhammadiyah anti madhab? Artinya tidak menggunakan kitab-kitab madhab sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dignum, baik putusan maupun fatwa. Ternyata di Kitabus Shalah kita, Pak, masih menyantumkan kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab yang paling besar dalam mazhab Syafi'i. Digunakan oleh Muhammadiyah ketika menyunahkan isti'adzah, Pak. Kalau dalam sholat kan kita baca isti'adzah sebelum Al-Fatihah. Yang dalam pandangan Muhammadiyah isti'adzahnya itu dibaca setiap rakaat, Pak.
Meskipun saya tahu di kalangan Muhammadiyah apakah setiap rakaat atau mencukupkan di rakaat pertama. Nah, itu. Tapi di HWT kita itu di setiap rakaat, Pak. Nanti pendekatannya irfani. Irfani itu kan pendekatan apa, Pak? Sufistik, apa, spiritualitas itu. Sehingga memberikan nuansa spiritualitas yang tinggi ketika kita, Pak, isti'adzah di setiap apa? Rakaat, gitu. Di sini Muhammadiyah, Pak, mengutip kama qalahu fil muhadzab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Muhadzab. Ini menjadi data penting, Pak, bahwasanya Muhammadiyah meskipun tidak bermadzhab tapi juga tidak anti madzhab. Buktinya apa? Kitab Bussolah 1929 masih mengutip kitab Muhadzab. Ini notabene-nya kitab madzhab Syafi'i, masih dikutip. Tapi yang dikutip oleh Muhammadiyah pada penyebutan hadis tentang isti'adzah bukan pada qaul madzhabnya, bukan pada apa qaul madzhabnya gitu. Berikutnya, Pak, kenapa kok majelis tarjih itu penting untuk berdiri? Ini saya kemukakan ya, data dari Kiai Haji Fakih Utsman ya. Ketika beliau berpidato di depan sidang khususi tarjih tahun 1960, beliau menjelaskan ada dua faktor yang melahirkan majelis tarjih. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor apa? Ekstern. Faktor intern mulai berkembangnya Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah semakin pesat, tapi amalannya berbeda-beda, Pak. Ini terkadang memunculkan apa? Perselisihan gitu. Ya, sekarang Muhammadiyah sudah besar saja, Pak. Di Masjid Muhammadiyah kadang juga berdebat gitu. Misalnya sholat itu ngangkat tangan atau tidak, itu maksudnya takbir jawaid itu, Pak. Yang 7 itu apakah setiap takbir ngangkat tangan atau tidak, itu kadang berdebat itu. Padahal sama-sama apa? Muhammadiyahnya gitu. Misalnya sholat jenazah itu 4 takbir itu mengangkat tangan semuanya atau tidak kan gitu. Nah, itu kan kadang juga menjadi perdebatan. Ketika Muhammadiyah sudah berkembang tetapi pemahaman agama itu tidak distandarkan, Mbak, nanti memunculkan apa? Perpecahan. Yang kedua, kata Fakih Utsman, faktor internnya Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Artinya ketika kita sudah ngaji tarjih, Pak, kita sudah tidak memahami Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam, kemudian harokah da'awiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harokatu tajdid, gerakan apa? Tajdid, bagaimana pembaruan pemikiran keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Lah kita diskusi-diskusi di Muhammadiyah itu baru sebatas, mohon maaf ini, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, gerakan apa? Islam, belum pada ranah harokatu tajdid. Tawaran pemikiran pembaruan keagamaan Muhammadiyah itu apa? Itu jarang didiskusikan, Pak. Jarang apa? Didiskusikan. Baru berhenti Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan apa? Dakwah. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu ketika Muhammadiyah memahami, mengidentifikasikan dirinya sebagai harokatut tajdid, maka berdirinya majelis tarjih ini sebuah apa? Keharusan. Kemudian yang kedua, faktor ekstern, Pak. Misalnya ada khilafiyah yang muncul di tengah masyarakat sejak sebelum berdirinya Muhammadiyah. Kalau kita lihat, Pak, kalau jenengan baca HPT, Pak, yang paling penting itu baca yang terakhir, Pak, di halaman terakhir, penerangan tentang hal tarjih. Jangan sampai ketinggalan ini. Di antaranya di sini disebutkan yang menyebabkan terjadinya khilafiyah furu'iyah di masyarakat itu apa? Setiap orang berpegang pada kitab kuning dan pendapat ulama dan tidak suka menghabisinya. Kalau bahasanya di sini menghabisinya, maksudnya menyelesaikan kepada Quran dan Sunnah. Sehingga fanatisme madhab itu kan masih muncul, Pak. Dan itu juga apa? Muncul di awal-awal apa, Pak? Berdirinya majelis tarjih. Kemudian yang berikutnya, gerakan Ahmadiyah itu sudah mulai masuk ke
Indonesia tahun 1920-an Pak. Ahmadiyah itu kan terpecah menjadi dua kelompok Pak, Ahmadiyah Qadianiyah dan Ahmadiyah apa? Lahori. Bedanya apa? Ahmadiyah Qadianiyah itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Ahmadiyah Lahori dia sebagai mujaddid Pak. Di antara tokohnya siapa? Maulana Muhammad Ali yang nulis buku The Religion of Islam Pak. Itu buku yang cukup terkenal ya. Atau juga apa? The Holy Quran yang Pak terjemahan itu. 1920 Pak. Muhammadiyah itu sudah masuk ke Indonesia, tapi diawali di Sumatera sana. Kemudian ketika di Sumatera mengalami perlawanan Pak, masuk ke Jawa. 1924 itu Ahmadiyah Lahore Pak ke Jogja. Di antaranya apa Pak? Mencoba mendekati pemuda Muhammadiyah. Dan pemuda Muhammadiyah Pak, secara umum kan kayak kita Pak, backgroundnya pendidikannya umum Pak, bahasa Arab nggak jelas itu. Pendidikan apa? Hindia Belanda. Suruh baca teks Arab itu jelas nggak bisa. Sehingga yang suka apa? Baca teks Inggris. Dan Ahmadiyah ini sangat rasional Pak, sehingga dua tokoh Muhammadiyah ketika itu. Yang pertama Pak Raden Ngabai Sugito itu. Yang kedua Muhammad Husni yang ketika itu menjadi apa? Sekretaris Muhammadiyah itu. Sugito itu yang dulu menjadi ketua majelis, kalau sekarang majelis Dasmen Pak, tertarik ke Ahmadiyah itu. Sampai Sugito itu Pak menerjemahkan The Holy Quran dan The Religion of Islam Muhammad Ali itu ke dalam bahasa Jawa. Itu masih ada bukunya. Sehingga apa? Pemuda Muhammadiyah ketika itu tertarik pada gerakan Ahmadiyah. Bahkan salah satu anaknya Mbah Yai Ahmad Dahlan, Irfan Dahlan, itu kan masuk Ahmadiyah Pak itu. Tapi hidup di Thailand. Ketika itu memang Muhammadiyah belum punya sikap Pak. Hanya menilai Ahmadiyah itu Islam yang rasional Pak, cocok dengan pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah itu. Sampai Kiai apa Haji Rasul Pak. Haji Rasul itu siapa? Ayahnya Hamka. Itu silaturahmi ke Jogja Pak. Ketika itu tahu banyak pemuda Muhammadiyah di Jogja tertarik kepada Ahmadiyah, melakukan perdebatan Pak. Disaksikan oleh Kiai Haji Fakhruddin. Kiai Haji Fakhruddin ketika itu waktunya habis Pak ya kita mau tutupkan sekalian Pak itu. Kiai Haji Fakhruddin Pak ketika itu diam saja gitu. Tapi setelah terjadi perdebatan itu paling enggak membuka cakrawala Kiai Haji Fakhruddin. Ketika itu melihat Ahmadiyah itu tidak seperti dulu. Oh ternyata Ahmadiyah meskipun internasional tapi ada doktrinnya yang menyimpang dari Islam itu. Akhirnya Pak yang siapa tadi? Raden Ngabai Sugito mau sama apa? Muhammad Husni itu dikeluarkan dari Muhammadiyah. Makanya penting ini kalau di Muhammadiyah masih ngikuti Ahmadiyah masih boleh Pak di Muhammadiyah. Setelah apa keluarnya fatwa Majelis Tarjih Pak di kitab Masail Syatta, coba jenengan baca. Hukmu man amana binubuwati ahadin ba'da nabiyina Muhammad. Hukum orang yang beriman tentang kenabian seseorang setelah nabi kita Muhammad. Intinya apa? Di sana dikatakan Pak, kalau kita tidak percaya pada kenabian nabi wa fa illam yaqbalha wa lam yusaddiqha fa huwa mukadzibun wa man kadzdzaba biha faqad apa? Kafaro. Ini fatwa Muhammadiyah. Masih ada Pak dokumennya. Nah kalau kita baca tarjih tidak tahu historitasnya Pak. Fatwa ini apa kok tiba-tiba gini? Kan penting untuk kita apa? Telusuri karena waktunya sudah selesai Pak. Paling tidak apa? Kita sudah tadi mencoba memahami bagaimana berdirinya Majelis Tarjih, kemudian apa? Faktor yang melahirkan berdirinya Majelis Tarjih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.